Pemirsa, seorang sopir truk kontainer protes kepada petugas Dishub karena kendaraan yang dikemudikannya tiba-tiba diberhentikan saat tengah melaju. Saat dimintai pertanggungjawaban, petugas Dishub memilih kabur. Ya, nih sama Dishubnya nih. Nih, lagi susah operasi, mobil lagi jalan diberhentiin, katanya perintah atasan mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GG, Rally Bisnis hadir kembali. Pantengin yuk. Teman-teman, kali ini saya mau update berita-berita yang ada di medsos, gitu kan. Nah, berita ini muncul ketika ada viral mengenai penangkapan truk, pemberhentian truk, lagi susah operasi, kemudian mobil lagi jalan diberhentiin, katanya perintah atasan mobile. dokumennya disita ya, diambil Mobil oleh jalan Dinas diberhentiin. Perhubungan. Nah, kita lihat Perintah pimpinan. apakah Kemenhub atau Kementerian Perhubungan itu berwenang atau tidak ya memberhentiin kendaraan, menyita dokumen-dokumen. Kita lihat nih berita-berita yang muncul, teman-teman. Ini kita lihat berita dari jakartakompas.com. Nah, ini beritanya tanggal 14 April 2021. Kemenhub, Kementerian Perhubungan tegaskan Dishub, Dinas Perhubungan, tak punya wewenang menangkap di jalan raya. Nah, di sini menangkap kendaraan kali ya. Ya gitu kan. Nah, kita lihat jakartakompas.com, Kementerian Perhubungan dalam kurung Kemenhub angkat bicara terkait video viral sopir truk yang kesal terhadap petugas Dinas Perhubungan lantaran menyita surat uji kendaraan bermotor atau KIR. Nah, di sini tadi kan. Jadi ini sopir truk ini diberhentikan mobilnya. Nah, kemudian sopir truknya turun ya karena tadi surat uji kendaraannya disita ya oleh petugas Dishub. Nah, kita lihat lanjutan beritanya. Rizal Wasal, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub. Nah, di sini memastikan tindakan yang dilakukan oleh petugas Dishub, ya dalam hal ini Dinas Perhubungan tersebut, salah dan tidak sesuai aturan yang berlaku. Nah, di sini kegiatan itu tidak benar. Kalau benar mereka tidak akan kabur. Dishub itu hanya bisa ya di jembatan timbang, terminal atau penegakan hukum saat pengujian kendaraan bermotor, bukan di jalan raya atau tempat umum. Nah, ucap Rizal saat dihubungi kompas.com Selasa 13 April 2021. Nah, di sini teman-teman, jadi Dishub ini hanya bisa melakukan penegakan hukum di jembatan timbang, terminal atau saat pengujian kendaraan bermotor. Nah, di sini bukan di jalan raya ya. Kita lihat berita selanjutnya. Untuk penindakan di jalan raya bisa saja dilakukan, tetapi dengan catatan harus didampingi pihak kepolisian. Nah, contoh saat ada operasi gabungan misalkan dan lain sebagainya. Nah, tidak bisa Dishub itu sendiri menilang atau ngambil buku KIR. Nah, seperti diketahui pekan lalu sempat beredar video sopir truk yang dihentikan Dishub di suatu wilayah sambil menyita surat uji kendaraan bermotor atau KIR. Nah, ini awalnya dari sopir truk yang dihentikan Dishub. Kemudian
sopir truk itu turun dan mengetahui aturannya, dia meminta kembali buku kirnya itu jangan disita. Nah, lantaran kesal, sopir truk tersebut meninggalkan truknya di tengah jalan yang membuat kemacetan dan mengejar petugas Dishub yang menahan kirnya. Di sini teman-teman, lanjut nih, para petugas Dishub tersebut juga tampak langsung bergegas masuk ke kendaraan dinas untuk meninggalkan lokasi. Terkait aksi yang dilakukan Dishub tersebut, Rizal hanya mengatakan pihaknya akan mengurus dan mengeluarkan surat peringatan. Nah, sebelumnya Kemenhub juga sudah mengeluarkan edaran kepada jajaran Dishub soal aturan kerja dan fungsinya, terutama bagi Dishub yang berada di daerah. Jadi di sini menurut berita ini Kemenhub sudah mengeluarkan surat edaran itu tentang aturan kerja dan fungsinya. Petugas perhubungan itu tidak punya wewenang untuk menangkap kendaraan bermotor jalan apapun itu bentuknya, terkecuali memang dilakukan dalam operasi gabungan bersama kepolisian, ujar Rizal. Jadi jelas teman-teman, petugas dinas perhubungan tidak asal main tangkap, termasuk pengambil alihan buku KIR. Nah, ini teman-teman, dengan berita ini atau ini lebih jelas. Nah, ini kita lihat ada berita lain teman-teman. Di sini ditulis oleh wartawan Siahaan tanggal 31 Juli 2020 ya, di Jakarta Panus News. Nah, di sini Jakarta Panus News. Di sini dibilang pengamat Budianto ya, pemeriksaan kendaraan tanpa didampingi polisi, Dishub melanggar hukum. Nah, di sini sekali lagi nih, pemeriksaan kendaraan tanpa didampingi polisi. Ini menurut pengamat Budianto, Dishub melanggar hukum. Nah, kita baca ya beritanya. Jakarta Panus News, pemerhati masalah transportasi Budianto mengungkapkan pemeriksaan surat-surat berkendara di jalan raya oleh petugas dinas perhubungan Dishub tanpa didampingi oleh pihak kepolisian dianggap melanggar aturan hukum. Jadi kemudian kita lihat berita selanjutnya. Di sini pemeriksaan adalah serangkaian yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan dan layak jalan serta pemeriksaan kelengkapan administrasi, kata Budianto kepada panusnews.com. Nah, ini udah lama nih, Jumat 31 Juli 2020. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari mulai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas kepolisian dan PPNS. PPNS ini pegawai penyidik negeri sipil yang memiliki kualifikasi atau kemampuan bidang kendaraan bermotor. Masing-masing petugas baik Polri dan PPNS memiliki ruang lingkup pemeriksaan yang telah digariskan dalam undang-undang, lanjut Budianto. Dia menerangkan, petugas memiliki kewenangan di dalam melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan di jalan raya. Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan berkaitan dengan penegakan hukum, memungkinkan dilakukannya upaya paksa yang dilakukan oleh petugas dalam kurung menghentikan, memeriksa, menyita, menangkap, dan sebagainya. Sehingga diperlukan kewenangan yang dilindungi atau diperbolehkan oleh undang-undang.
untuk melakukan upaya paksa sehingga legalitas dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan jelasnya. Nah, kita lanjut. Menurutnya, pendampingan petugas Dishub oleh anggota kepolisian diatur dalam pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Nah, di sini teman-teman, ya kan, ada aturannya nih. Pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Nah, kita lanjut baca beritanya ya. Petugas yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa sesuai dengan undang-undang adalah petugas kepolisian. Sehingga tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS Perhubungan terhadap kendaraan bermotor di jalan itu hukumnya wajib didampingi oleh petugas kepolisian. Nah, untuk lebih jelas kata wajib dalam tanda petik wajib itu harus, kalau tidak berarti merupakan pelanggaran hukum. Jadi teman-teman, berdasarkan undang-undang ini, kalau Dinas Perhubungan melakukan penyetopan pendidikan tanpa didampingi petugas kepolisian, nah di sini dianggap pelanggaran hukum. Pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Ya, lalu lintas angkutan jalan. Hal ini dikatakannya diperkuat dengan pasal 266 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Nah, di sini untuk melaksanakan pemeriksaan ramor kendaraan bermotor, petugas kepolisian berwenang untuk A. menghentikan kendaraan bermotor, B. meminta keterangan kepada pengemudi, dan C. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, dalam kurung kewenangan ini diatur juga dalam PP 80/2012 tentang pemeriksaan ranmor dan penindakan. Dalam Pasal 266 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang LLAJ, penyidik pegawai negeri sipil, ya, PPNS tadi, ya, PPNS Perhubungan dalam melaksanakan pemeriksaan ranmor di jalan wajib didampingi oleh petugas kepolisian. Hal ini diatur juga dalam pasal 11 PP nomor 80/2012 tentang pemeriksaan ranmor dan penindakan. Ungkapnya, dia menegaskan, maksudnya pengamat Pak Budianto tadi, pengamat masalah transportasi, ya, menegaskan pengendara bisa menanyakan kepada petugas Dishub bila diberhentikan dan dimintai menunjukkan surat-surat kendaraan. Apabila ada pemeriksaan ranmor di jalan yang dilakukan oleh PPNS atau perhubungan, kemudian tidak didampingi petugas kepolisian, merupakan pelanggaran hukum. Nah, di sini teman-teman, sebagai pencerahan kepada masyarakat secara umum dan mengingatkan kepada pemangku kepentingan yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor di jalan.
pungkasnya kepada Panus News. Nah, di sini teman-teman, jadi kalau nggak viral mungkin juga teman-teman juga kurang mengetahui. Kadang-kadang kan namanya aturan jarang dibaca. Jadi karena saking takutnya ya, ketika ada penyetopan ya, kemudian surat-surat diminta, ya ini kebanyakan teman-teman diam aja nih. Nah, dengan kejadian sopir truk ini diberhentikan dan meninggalkan begitu aja truknya di jalan sehingga macet. Nah, kan klakson di mana-mana bunyi, tapi mobil truknya dibiarkan aja. Kenapa? Karena sopirnya itu ya mengejar petugas dinas perhubungan yang mengambil dan menyita buku kirnya. Nah, di sini teman-teman, dia untuk mengambil itu adegannya dibuatkanlah video viral. Nah, akhirnya kita ya seakan-akan diingatkan bahwa ketika nanti ada petugas dinas perhubungan ya main tangkap begitu aja, ya kita bisa menanyakan, gitu kan, tidak sembarang. Jadi harus penangkapan itu atau pengambilan surat-surat itu harus didampingi oleh petugas kepolisian. Demikian teman-teman. Nah, ini merupakan pengingat aja bagi kita ya, bagi sopir-sopir di jalan, sopir angkutan barang dan angkutan umum. Nah, dengan adanya berita ini atau petugas yang menangkap menyita bukir ya dengan tiba-tiba tanpa didampingin kepolisian, itu merupakan pelanggaran hukum. Demikian teman-teman. Nanti untuk selanjutnya ada berita-berita update dari Log Update ya. Subscribe, like and share, dan bunyikan loncengnya untuk biar semangat ya saya membacakan beritanya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.